untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19, langkah pertama yaitu mencuci tangan. Tindakan yang pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan mencuci tangan, sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada sabun, gunakan pembersih tangan atau hand sanitizer. Langkah kedua yaitu etika batuk dan bersin. Terapkan etika batuk dan bersin dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu bersih. Langkah ketiga yaitu hindari sentuh wajah. Telah diketahui tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering menjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, pastikan mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Langkah keempat yaitu menjaga daya tahan tubuh, seperti mengkonsumsi makanan sehat, kemudian istirahat teratur, dan sering berolahraga. Langkah yang kelima yaitu hindari kontak langsung dengan orang lain. Cuci tangan setelah bertemu dengan orang lain dan setelah menyentuh benda-benda seperti gagang pintu dan lain sebagainya. Dan langkah yang keenam, gunakan masker saat bepergian keluar rumah. Selain mencuci tangan, upaya lain yang bisa dilakukan yaitu menghindari bepergian keluar rumah. Jika terpaksa harus pergi keluar rumah, pakailah masker. Banten menyimpan potensi kearifan lokal dengan beberapa kesenian seperti debus dan masih banyak lagi. Kebudayaan dan kesenian Banten ini telah ada sejak terbentuknya Banten, yaitu dimulai dari Kesultanan Banten. Masyarakat dan kebudayaan Banten memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri yang membedakan daerah satu dengan yang lainnya. Keunikan tersebut menjadi sebuah model bagi eksistensi masyarakat Banten untuk dapat diperkenalkan kepada masyarakat umum. Keunikan masyarakat Banten ini dapat dilihat dari beberapa macam kesenian tradisional. Adapun salah satu kesenian tradisional Banten yaitu kesenian pantun bambu. Kesenian ini merupakan kesenian yang berasal dari Kota Cilegon, tepatnya di Kecamatan Citangkil. Kesenian pantun bambu ini awalnya hanya dimainkan pada saat istirahat setelah bekerja di sawah. Namun, seiring perkembangannya, alat musik pantun bambu ini dipakai sebagai musik dan digunakan pada saat pertunjukan kesenian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan kesenian pantun bambu di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon tahun 1991 hingga 2001. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional dengan menggunakan ilmu bantu sosial, yaitu menggunakan teori fungsionalisme struktural dengan penjelasan dimulai dari 4 fungsi yang biasa disebut dengan skema agil. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian historis, di mana dalam metode ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama heuristik atau pengumpulan sumber, yang kedua kritik, yang ketiga interpretasi, yang keempat historiografi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama geohistoris Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Kecamatan Citangkil sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon adalah hasil dari pemekaran wilayah Kecamatan Ciwandan berdasarkan Perda Kota Cilegon nomor 15 tahun 2002 tentang pembentukan 4 kecamatan baru. Kecamatan Citangkil terletak di Kota Cilegon, Provinsi Banten sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 1999 tentang Kota Madya Cilegon. Secara administratif, Kecamatan Citangkil ini terbagi dalam 7 kelurahan, 49 rukun warga, dan 175 rukun tetangga dengan luas wilayah Kecamatan Citangkil adalah 22,98 km persegi dan dihuni oleh 67.513 jiwa. Yang kedua yaitu sejarah kesenian pantun bambu. Kesenian pantun bambu ini merupakan salah satu kesenian yang masih bertahan di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon, Kecamatan Citangkil. Pada awalnya kesenian ini tercipta karena ingin menikmati hiburan saat beristirahat setelah bekerja di sawah. Pantun bambu ini memiliki 3 jenis ritme, yaitu pantun bambu, kenong, dan gendang. Kesenian pantun bambu ini dimainkan dengan cara dipukul. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kesenian pantun bambu. Alat musik pantun bambu ini awalnya hanya dimainkan oleh para pekerja sawah. Namun seiring perkembangannya zaman, alat musik pantun bambu ini akhirnya digunakan ketika ada pertunjukan atau hiburan yang lainnya. Sehingga pantun bambu ini menjadi alat musik yang sering digunakan pada berbagai kesenian tertentu. Kemudian pada tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cilegon mengakui pantun bambu sebagai alat musik tradisional Banten, khususnya di Kota Cilegon. Nah, pantun bambu ini juga dapat dimainkan dengan dikolaborasikan dengan alat musik tradisional Banten lainnya, antara lain patingtung, rudat, dan terbang gede.